Wow, mobil 7-seater dan harganya 300 jutaan, 400 jutaan gitu. Indonesia banget gak sih? Sesuai kebutuhan pasar, tapi listrik. Ini belum pernah terjadi di tanah air. Dan hal itu baru terjadi di BYD M6. Jadi inilah yang paling ditunggu-tunggu di Gias 2024 ini. Ini adalah BYD M6, sebuah MPV 7-seater, artinya 3 baris dong ya. Tapi dia berbahan bakar listrik. Ya, dia adalah mobil listrik dengan harganya itu cuma 300-400 jutaan. Benar-benar tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Orang mikirnya mungkin 500 juta, 600 juta, tapi tidak. Karena harga mobil ini di angka 379 juta Bapak Ibu untuk yang paling murah. Sementara untuk tipe yang di menengahnya itu 419 juta. Kalau Anda mau captain seat seperti yang akan kita lihat di sini, ini adalah tipe tertingginya BTW, itu harganya 429 juta. Dan sekali ngecas bisa sampai 530 km jalannya. Ini benar-benar tidak disangka. Apalagi kalau kita lihat ya, ini benar-benar futuris. Dan Tiongkok juga adalah ahlinya baterai. Mobil ini sudah menggunakan Blade Battery. Baterainya BYD yang terkenal itu, yang terkenal akan ketahanannya dan juga kehebatannya. Nah, sekarang kita sudahi saja soal itu karena kita akan melihat mobil ini adalah sebuah MPV yang bisa memporak-porandakan pasar mobil listrik di tanah air. Ayo kita langsung lihat aja mobilnya seperti apa. Bagian daripada si sampingnya BYD M6 ini kelihatan sangat amat futuristis, tapi juga elegan. Dia nggak neko-neko, nggak banyak-banyak emblem-emblem aneh, meskipun dia ada tulisan space di sini ya, yang sebetulnya tidak perlu. Tapi kalau ada ya udah nggak apa-apa. Nah, kita juga lihat ya, ini hero color-nya warna biru tua ini bagus sekali. Saya benar-benar suka sekali. Dan teknologi khasnya BYD, ini kita lihat ya di spion, ada tulisan NFC. Ini kalau misalnya Anda mau buka pintu mobil ini bisa pakai kunci kartu NFC-nya, tinggal di tag, terus kuncinya unlock. Mantap. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dia juga kelihatan mewah. Dilapisin chrome di sini, ada roof rail warna silver. Iya, ini kelihatan regular, elegan, dan keren gitu loh. Sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Dan bagian belakangnya, wow, lihat ini ya, ini tertulis emblemnya minim sekali, cuma ada BYD dan EV. Keren sekali. Dan juga ada 2 buah titik sensor parkir yang nge-flash sama bagian bumpernya. Ditambah ada 2 titik lagi di ujung-ujungnya. Jadi total ada 4. Dan ini kelihatan mewah banget, elegan banget, Eropa banget. Kental sekali, tidak kelihatan seperti mobil Tiongkok. Lebih seperti sedan Eropa. Si lampu LED belakangnya kelihatan bergaris gitu ya. Bahkan mobil-mobil Jepang rasanya kalah dengan ini. Tapi ingat, harga mobil ini 379 sampai 429 juta. Itu terlalu murah untuk tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita langsung lihat lagi nih, si bagasinya. Sudah elektrik, power back door, hebat sekali, luar biasa. Kita tinggal tutup dengan mudah sekali. Kapasitas bagasinya bisa untuk memuat beberapa bungkus mie ayam. Nah, sekarang kita langsung lihat ke interiornya aja loh. Gimana sih sebenarnya interior daripada mobil Tiongkok MPV? Harganya cuma segitu, tapi luarnya ini mewah banget. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke dalam, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, ini kita buka ya. Mudah sekali cara membukanya, tinggal seret, langsung kebuka. Sudah ada hidrolik, tidak perlu menggunakan tongkat-tongkatan ala nenek sihir. Nah, di dalam sini, ini adalah mesin motor listrik daripada BYD M6. Dan BYD menamakan ini sebagai front driving device. Itu adalah nama mesin menurut BYD itu seperti itu. Kita juga dapat aki ya di sini. Tentu saja mobil listrik itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan baterainya, harus ada aki juga gitu. Dan semuanya terlihat tersusun secara kompleks, rapih dan terlindungi di sini. Dan bahkan kalau kita ngeliat bawah kolongnya itu tuh ada covernya, jadi ketutupan, jadi terlindungi dari jalanan-jalanan yang misalnya agak-agak kurang gitu ya. Kita langsung masuk interior.
Bah, kita sudah berada di interior daripada BYD M6. Kita akan langsung masuk saja ke dalamnya. Posisi duduknya bisa diatur dengan mudah karena joknya sudah elektrik. Nah, kalau untuk yang di penumpang, elektrik juga gitu loh. Jadi, mewah lah gitu. Sekarang kita bayangkan, ini adalah tipe superior termahal tertingginya. Harganya 429 juta yang captain seat. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau captain seat gitu ya, itu bisa dikurangi 10 juta jadi 419 juta. Bayangkan, sebuah MPV 7-seater, 2 buah electric seat di depannya. Ini pastikan mewah. kunci ada di dalam mobil. Dia bahkan sudah ada notifikasi bahasa Indonesia gitu. Ini keren loh, ini sudah disesuaikan dengan spesifikasi Indonesia. Keren. Dan khasnya BYD yang masa kini ya, layarnya bisa diputar. Jadi misalnya Anda ingin ngeliat layarnya tuh dengan lebih lebar gitu, bisa dibikin jadi landscape seperti ini. Sama seperti BYD yang lainnya. Kita juga melihat ya, material interior bagus-bagus loh ini. Kulitnya juga lumayan lah gitu. Ini harganya 419 juta loh, kita lihat ya. Misalnya kita mikirin Kijang Innova Zenix dengan harga segitu tuh kualitasnya masih di bawah ini malahan untuk interiornya. Padahal ini adalah BYD yang didesain di zaman sebelum sekarang. Yang kualitas interiornya itu belum sebagus yang baru-baru, kayak misalnya Seal dan yang lain-lain. Grade-nya masih di bawah itu. Tapi ini aja udah bagus banget. Rapi, soft touch, halus gitu ya. Dan juga dengan ada panel doff di sini, ini semuanya sangat nyaman untuk dipegang oleh tangan Anda, sehingga akan memanjakan tangan Anda gitu. Kita juga dapat pengaturan driving ya, pengaturan driving bukan transmisi, karena mobil listrik tidak ada transmisi. Yang bentuknya tuh canggih banget ini, PRND-nya itu bener-bener tinggal P-nya tinggal ditekan, RND-nya tinggal digeser. Tombol hazard di sini dan yang tombol-tombol di sini, ini kebetulan udah tombol terbaru yang udah bagus, yang udah halus gitu loh. Terus juga kita dapat adaptive cruise. Iya, kalau misalnya Anda lihat di depan di bagian bawah bumper tuh ada cover radarnya. Ya, mobil ini sudah ada adaptive cruise-nya, bisa diletakkan di sini. Lalu juga sudah ada audio control-nya di sini. Lampu sennya sudah diletakkan di kanan, tidak di kiri. Jadi wiper juga ada di kiri, tombol start-stop mesinnya. Jadi intinya mobil ini sudah sangat disesuaikan untuk spesifikasi setir kanan. Dan ini nih hebat banget sih sebetulnya. Sekarang kita misalnya lihat di setirnya dulu. Ini dia sudah flat bottom di bawahnya. Dia juga sudah bisa diatur tilt dan teleskopik. Sebuah mobil Tiongkok yang bisa diatur teleskopik itu masih agak jarang di Indonesia saat ini. Bahan kulitnya halus, ada audio control dan juga adaptive cruise control. Ini kita bisa lihat ya tombol pengatur jaraknya di sini. Bahkan kita di sini ada tombol untuk memutar balikan layar. Jadi kalau kita tekan ini, itu sama seperti yang ada di layar. Kita tekan. Bisa diputar balikan dan langsung mutar. Atau juga bisa kita putar balikan dan langsung mutar. Lalu tombol ini, kalau kita tekan, dia akan keluar kamera 360-nya. Maka kita akan bisa melihat keseluruhan mobil, tampak depan, sampingnya, 3D-nya. Ini juga bagus banget ini. Kita bisa ngeliat ya, ada orang yang ngintip di bawah spion ini ya. Nah, kemudian di sini ya kita juga dapat tombol untuk lane keeping assist-nya. Jadi semua fitur ADAS di mobil ini tuh sudah sangat komplit. Kita juga dapat speedometer yang ya cukup memadai lah ya, walaupun belum full TFT digital seperti yang ada di BYD zaman sekarang, tapi kita sudah dapat MID full color di sini. Jadi ini kita juga bisa lihat menu-menunya, ini komplit banget gitu. Dan ini komplit banget loh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke menu utama daripada bagian depan sini. Dia bahkan sudah ada Spotify di sini. Konektivitasnya bagus. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, ADAS-nya juga kita bisa atur di sini. Jadi pokoknya hebat lah gitu. Auto braking-nya juga ada. Call forward collision mitigation pun dia juga punya gitu. Jadi pokoknya fitur-fitur cerdasnya itu sudah komplit di situ. Dan ingat, ini adalah sebuah MPV 7-seater harga 419 juta. Coba bandingkan dengan Kijang Innova Zenix Q yang harganya itu 600 juta lebih. Baru bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan kualitas mobil ini masih lebih bagus daripada itu. Jadi, ya ini hebat sih. Intinya kita mendapatkan banyak sekali gimmick-gimmick yang menarik, dan ini juga bukan gimmick sebenarnya karena ini sangat amat fungsional. Bahkan kita dapat atap kaca panoramik yang luas lebar sampai ke baris belakang. Bahkan kita juga dapat ventilasi AC yang bisa
diatur, dan juga di belakang untuk baris ketiga kita juga dapat ventilasi AC. Jadi mobil ini sangat amat berlimpah semua hal-hal yang bikin mobil ini jadi mobil keluarga yang sangat amat komplit. Keamanan, jelas aman. Lihat ini. Airbag ada di pilar, airbag jok, airbag di depan, semuanya sudah komplit untuk memastikan keluarga Anda bisa aman gitu. Jadi memang ya mobil ini sudah sangat komplit sekali fiturnya, tapi kita harus ingat hakikatnya mobil ini adalah MPV untuk membawa keluarga. Jadi kita harus duduk di belakang untuk mencoba. Ini kelihatannya joknya memang nggak gede-gede banget sih ya. Karena mungkin supaya dia bisa dibikin jadi captain seat. Kita langsung duduk aja dulu. Ini bisa diatur. Ada beberapa step gitu. Kalau misalnya kita mau atur lagi sampai ke bawah, bisa. Nah, kita langsung duduk aja. Merasakan jadi penumpang di sini. Jadi pastikan kunci ada di dalam mobil. Dia memastikan tuh kunci ada di mobil lagi. Dia mengingatkan kita. Ya tahu kuncinya bukan gue yang megang. Ya udah, agak cerewet dia ya. Pemandangan duduk di bangku tengah ini keren dengan panoramic sunroofnya. Panoramic roof sih sebetulnya, karena dia nggak bisa dibuka. Jadi kita nyebut ini panoramic roof alias kaca mati. Tapi nggak apa-apa. Ini juga udah keren, udah mewah banget. Gitu. Kita bisa melihat desain dashboard yang bagus, interiornya materialnya juga bagus. Kita dapat banyak kantongan di sini. 1, 2, 3. Nah, legroomnya gimana? Jadi jok ini bisa diatur maju mundurnya. BTW, saya duduk ini sebetulnya sudah maksimal. Jadi buat orang yang badannya cukup besar seperti saya, ya sisa legroomnya ya seginian lah paling. Dan duduk di sini, ini mirip seperti di captain seat-nya Honda Freed. Agak sedikit tinggi gitu loh. Jadi, paha kita tuh memang nggak begitu kesangga, karena kan emang joknya kecil. Pada dasarnya mobil ini bukan mobil yang gede-gede banget. Nah, tapi kalau untuk anggota keluarga Anda yang lain, itu misalnya anak Anda, istri Anda gitu ya, itu tuh mungkin masih bisa memadai duduk di belakang sini. Ini juga enak kok sebenarnya. Cuma memang kakinya harus agak diatur sedikit biar selama perjalanan nggak pegel. Nah, kenapa sih joknya itu bentukannya seperti ini? Karena aslinya kan mobil ini ada versi yang bensin. Cuma karena ini adalah mobil listrik, jadi di bawah sini harus ada baterai. Nah, baterainya itu bikin lantainya itu agak naik gitu. Mungkin akan lebih enak kalau misalnya jok ini ditinggiin sedikit, barangkali 3-5 cm, mungkin posisi duduknya akan lebih enakan gitu. Dan mungkin akan ada extender sedikit di sini. Nah, itu pasti jauh lebih enak. Tapi sisanya ini juga masih bisa nyaman kok di duduk kayak begini. Apalagi ada AC, ada lampu, udah LED loh. Ada hand grip yang sudah di-retract modelnya, dan ada gantungan untuk misalnya Anda menggantung bungkus mie ayam gitu ya. Nah, sekarang karena ini adalah MPV 3 baris, jadi kita harus coba bangku baris ketiganya. Intinya ini hanya cocok untuk anak-anak atau yang tingginya di bawah 160 cm. Tapi duduk di sini lumayan sih. Ini armrestnya juga tebel loh, tebel banget. Bahan plastiknya bagus, bahkan lebih bagus dari beberapa mobil Jepang. Kita juga dapat cup holder dan speaker. Jendelanya ya paling tidak masih bisa melihat view-view di perjalanan lah gitu. Ya, ini adalah MPV 7-seater 3 baris, lebih mirip 5+2, tapi nggak sampai sempit-sempit banget sebetulnya kalau untuk anak-anak. Bahan joknya juga bagus kok. Oke, kalau kayak begitu, intinya mobil ini dengan harga 379 juta yang paling murahnya, sekali ngecas bisa 420 kilo, dan tipe superior ini yang bisa sekali ngecas itu bisa 530 kilo, dengan harga 429 juta rupiah mendapatkan semua ini. Adasnya komplit, bisa memuat keluarga, mewah, keren, ganteng, sekali ngecas jaraknya cukup jauh, bahkan jauh daripada mobil-mobil Eropa EV. Yang paling penting, ini sangat memenuhi kebutuhan masyarakat urban Indonesia yang mau mobil listrik tapi 7-seater. Dan harganya nggak sampai 500 juta. Dan fitur-fiturnya komplit. Ini
Ini wow, udah. Ini agak lain sih ini sebenarnya. Betul-betul sangat amat worth it. Kalau misalnya Anda tertarik, segera langsung hubungi dealer BYD terdekat karena saya juga tertarik sebetulnya. Ini mobil benar-benar keren. Oke, jangan lupa kalau misalnya Anda suka video ini, like video ini, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentar seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video ini berikutnya. Dadah!